teman-teman, jumpa lagi di Kraku Talk, podcastnya anak muda Cilacap yang selalu memberikan inspirasi dan kreativitas. Ya, seperti yang teman-teman udah lihat di sebelah kiri saya, ada barista-barista hits Cilacap nih. Nah, di sebelah pojok ada Mas Har, dan yang sebelah kiri saya persis ada Mas Leo. Monggo, mungkin bisa perkenalan lebih dulu Mas Har dan Mas Leo. Silakan Mas. Silakan Mas Ari. Baik, perkenalkan nama saya Yuno. Teman-teman biasa panggil Mas Har. Saya salah satu penggiat kopi di Cilacap. Mungkin itu. Sudah. Mas Leo. Oke, buat teman-teman, salam kenal. Sebelumnya nama saya Leonardo. Teman-teman di dunia perkopian bisa panggil Mas Le. Kalau tadi di sini Mas Har, saya Mas Le. Mas Har ya. Jadi saya sendiri ada di naungan Fortress Coffee. Sebagaimana di sana saya itu sebagai brewer dan head barista sih. Tapi untuk terbilang barista sendiri, saya dan Mas Har masih belum ini ya Mas ya, Masih belajar. untuk sama-sama belajar lah ke depan. Oke. Kalau boleh tahu tadi Mas Har jadi barista mana Mas? Mas. Kalau saya sebenarnya ya itu tadi. Pertama saya nggak berani kalau dibilang barista ya. Cuman saya bantu-bantu lah gitu masalah. Ya. Kalau saat di mana Mas? Kalau kolosal sendiri itu ada di Jalan Ketapang, itu tepatnya di daerah Cilacap Utara ya. Teman-teman bisa lah mampir, kita cari soal kopi kita bisa. Kalau Mas Leo, Fortress Coffee ini di mana Mas? Fortress ada di depan RSUD. Ada sekarang depan RSUD. Jadi dia ada apotek Cilacap Pharma tuh. Nah, di pojoknya itu ada kedai kecil. Jadi konsepnya sebenarnya kopi to go. Tapi ternyata orang-orang lebih suka menyatu di Gatsu. Ya, salah satu tagline yang lagi hype banget ya sekarang ya. Ini di depan kita udah ada kopi nih. Ya. Ini kopi apa Mas namanya? Kebetulan kita tadi bawa kopi dari Kerinci dan ini Arabica. Proses pasca panennya kita kebetulan bawa yang natural. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol biar lebih asik aja kita ngopi gitu. Sambil ngopi ya. Yes. Ini metodenya apa Mas? Tadi ini Mas Har buat emang sengaja dibikin kopi tubruk ya, kopi tubruk. Itu metode yang paling mudah mungkin buat teman-teman di rumah yang lagi baru mengenal kopi manual brew. Seperti apa sih untuk membandingkan rasa-rasa yang emang kata orang-orang mungkin kan kalian dengar atau mungkin dari film ya, filosofi kopi kan kalian pasti tahu. Di situ tuh ada berbagai karakter rasa yang emang dikeluarkan oleh beberapa jenis bean. Dan kebetulan yang Mas Har bawa ini adalah kerinci natural. Jadi kenapa kita pakai metode tubruk? Itu adalah hal paling mudah untuk menyampaikan sebuah rasa yang ada pada bean Arabica. Sebuah rasa pada bimbingan Supaya setiap kopi. luar biasa. Ya. Oke Mas, sebelumnya boleh dong di iya, itu dulu ya. biar lebih asik. Ada asam-asamnya gitu Mas ya? Karena emang Arabica. Kalau Arabica asam Iya, Mas ya? Lebih mengarah ke asam-asam buah ya Mas. Arabica emang base rasanya itu dia kecenderungannya asam. Kalau robusta itu pahit. Jadi teman-teman mungkin yang biasa ngopi di rumah biasa dengan brand-brand yang pasar itu lebih ke robusta sih. Makanya ya Mas ya. Pahit. Oke Mas, di sini kita mau tanya-tanya nih Mas, ya kan, terkait kehidupan barista. Itu seperti apa sih Mas ya? Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti Mas Leo dan Mas Har bisa ambil satu persatu. Ini ya, Ya, monggo silakan. sekarang ya. Iya. Besok nggak apa-apa. Saya dulu ya. Bentar ya. Bareng-bareng aja nanti jawab Mas. Oke, ini langsung kita ini nih. Pernah kepikiran bakalan jadi barista sampai kayak sekarang gini enggak? Mungkin Mas Har dulu. Pernah kepikiran enggak Mas? Pernah kepikiran nggak? Sebenarnya sih nggak pernah ya. Saya nggak pernah punya pikiran bisa jadi seperti sekarang. Dan awal mulanya saya terjun di industri kopi itu ya terus terang kita dulu
ngopi masih sasetan, dan latar belakang saya masuk ke industri kopi tentunya dari rasa penasaran ketika saya selesai kontrak dari pabrik dulu. Saya mencoba mencari sesuatu apa nih kira-kira yang bisa saya kerjakan. Di samping itu saya kebetulan dulu nonton film kayak tadi Filosofi Kopi, dan rasa penasaran saya terus berlanjut. Kita buka di YouTube, kita belajar bagaimana cara membuat kopi, terus alat-alatnya segala macam, sampai akhirnya modal nekat pun itu tadi. Saya selesai kontrak itu di pabrik Januari 2018, dan bulan Maret saya sudah memutuskan untuk buka. Artinya ada kenekatan dari saya pribadi yang akhirnya mengantarkan saya sampai di posisi sekarang. Dari rasa penasaran Dari ini ya, rasa Mas, ya? penasaran. Kalau Mas Leo gimana nih? Kalau saya sendiri tuh saya lulus SMA 2017. Rasa penasaran saya adalah ketika saya nggak bisa kuliah, lalu saya ingin kerja di sebuah kafe gitu, dan diterimalah di salah satu kedai. Kebetulan itu kedai kopi juga, cuma pada saat itu 2011 tuh manual brew belum terlalu hype di Cilacap. Jadi hanya apa ya, mereka ngelihat kayak misal cappuccino lah jadi gitu, tapi yang emang belum terlalu spesifik karena pada saat itu pasarnya belum terbentuk. Jadi 2011 itu saya berangkat sebagai disposer, cuma cuci piring, mau boy di kedai itu, cuci lah intinya. Sampai akhirnya si barista itu mengundurkan diri, dan di Cilacap tuh dulu belum, kita masih susah Mas nyari brewer barista tuh dulu di era saya itu susah. Akhirnya saya nekat mau menggantikan. Terus dia owner tuh bilang, emang kamu bisa? Kenapa saya menggantikan diri? Karena saya dekat sama si baristanya. Jadi setiap habis selesai beres-beres, prepare tuh saya sering ngobrol, dia sedikit banyak ngajarin saya. Akhirnya saya nekat tanpa dinaikin gaji gitu. Gaji kamu tetap, saya coba dulu selama 3 bulan, kalau emang bagus kamu saya angkat jadi barista di sini. Dan akhirnya dari situ saya bisa, dan alhamdulillah ya dibantu dengan YouTube, googling apa segala macam ya kan. Sampai saya sempat jadi bartender juga pernah dulu. Iya, itu bertahan cuma sampai 2013. Ketika 2013 kesini, saya mulai sertifikasi kepada manual brewing, lebih serius ke kopi manual brewing sampai saat ini. Jadi dibilang apa ya, perasaan saya ke situ tuh memang kayak udah ada chemistry gitu loh. Iya, jadi emang udah passion lah. Passion ya. Seperti itu. Kayak sama-sama dari rasa penasaran dan nekat ya Mas ya. Iya. Luar biasa. Satu sih menginspirasi sekali ya. Penasaran dan Penasaran. Oke Mas, thank you udah jawab. Masih banyak sih Mas. Masih banyak Mas. Baru kita mulai. Baru mulai. Mas. Silakan. Mas Aryo. Ini bismillah dulu kan. Biar betah. Jadi barista di Cilacap itu bisa menghasilkan atau enggak sih Mas? Ini kayaknya Mas Bayu dulu ya, boleh bisa menjawab nih. Jadi barista di Cilacap itu bisa menghasilkan atau enggak? Menghasilkan atau enggaknya itu tergantung dari niat awal kalian dulu. Kalau memang kalian cuma jadi barista, ada segmentasi yang mengatakan home brewer ya. Pernah dengar home brewer tuh emang mereka cuma mendalami ilmu brewing pada kopi, tapi tidak ada niatan untuk membuka kedai atau bekerja sebagai seorang brewer di beberapa coffee shop, karena emang cuma ingin mempelajari, ingin punya ilmu lebih di dalam dunia perkopian. Tapi kalau dibilang menghasilkan atau enggaknya itu kita balik lagi, kalau emang kita sudah mempelajari lalu kita kepengen nih misal malah walaupun di rumah tapi kecil-kecilan, toh juga sekarang di platform online tuh kalian sangat dipermudah untuk mencari kebutuhan alat seduh kayak gitu segala macam, atau bahkan buku panduan itu juga ada ya Mas dijual. Jadi untuk menghasilkan atau enggaknya kita balik ke niat awal dulu. Kalau emang kalian ingin berjualan, fokus menjadi seorang brewer dan menjual kopi-kopi hasil seduhan kalian, saya bilang menghasilkan Mas, karena emang bisnis pada sebuah kopi itu jangka panjangnya seumur hidup ya Mas ya. Setuju nggak Mas? Sangat setuju. Nikmatnya tetap ada ya? Pasti. Mas Aryo mau nambahin? Kalau saya lebih ke, saya tipikal orang yang mempercayai ketika kita
melakukan sesuatu pakai hati, kita pasti akan mendapat hasil yang maksimal ya. Jadi dan untuk barista sendiri biasanya kalau di Cilacap itu udah kelihatan nih alurnya, dari misalkan ada orang nih penasaran ke kopi, terus lalu sering ngopi, terus penasaran pengen buka kedai dan mungkin daftar di salah satu coffee shop, dan pada intinya dia kepengen membuka coffee shop. Itu hal yang nggak bisa kita salahkan, tapi ada satu hal yang mungkin saya sering jumpai bahwa mereka lupa satu hal tentang manajemen. Kalau ngomongin soal menghasilkan atau enggak, itu ranahnya di manajemen. Bagaimana kita bisa mengatur, misalkan kita sudah buka coffee shop, bagaimana kita harus memikirkan tentang bahan baku dan segala macam. Artinya masih banyak teman-teman yang mungkin dia punya skill nih di kopi itu sendiri, tapi mereka lupa bahwa yang penting dari sebuah coffee shop ya manajemen itu tadi. Jadi kadang-kadang itu sih perlu jadi garis bawah buat teman-teman semua. Kalau kita istilahnya pengen menghasilkan dari kopi itu sendiri. Oke. Yang Mas Leo tadi niatnya ya Mas Iya. ya. Mas Har dari hati ya Mas ya. Kita dari hatinya ya Mas. Ya. Oke. Baru 2 nih Mas. Monggo dilanjut. Sambil dinikmati ya. Silakan. Wah, ini apa pengalaman enggak banget selama jadi barista kopi? Apa nih Mas yang enggak banget deh ya kan? Apa ini Mas kira-kira? Pernah nggak Mas ngalamin gitu? Misalnya Gimana ya? Kalau itu sebenarnya nggak yang terlalu saya masukkan ke hati ya, cuman ada beberapa hal di keseharian seorang barista. Biasanya itu ketika kita menjumpai orang yang sok tahu, ketika dia pesan, misalkan simpelnya sesimpel orang pesan espresso. Sebagai seorang barista yang baik, kita harusnya memberikan penjelasan apakah dia sebelumnya pernah minum espresso atau belum. Tapi kadang-kadang ada yang ngeselin tadi, sok tahu, akhirnya ujungnya ketika kita udah buatkan, mereka udah ini nggak diminum. Itu kan bagi kita penggiat kopi itu salah satu hal yang disayangkan kayak gitu. Padahal kita sebagai barista juga open minded gitu. Ketika mereka butuh sesuatu yang mungkin mereka bingung apa segala macam, kita sebagai seorang barista tugasnya ya kita sambil menjelaskan, sambil kita kita sambil merekomendasikan menu yang tepat pada saat itu ke orang tersebut. Tahu ya Mas ya. Kadang kayak gitu, sulit. Enggak banget. Kalau Mas Leo gimana Mas? mungkin hampir sama kayak Mas Heru, karena emang kita sebagai seorang brewer kan emang lebih kontak langsung dengan para customer ya. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang emang dari rumah tuh kalian berangkat untuk saya ingin cari tahu lebih deh, saya pengen ngenalin kopi lebih. Jadi jangan ragu buat langsung untuk konsultasikan kepada si brewer dalam pada setiap kedai tersebut, karena emang tugas seorang brewer barista itu emang harus bisa mengimplementasikan rasa setiap seduhannya dia ke customer kita gitu. Jadi pernah tuh kadang kayak orang-orang yang sok tahu itu orang-orang yang paling nyebelin, paling menyebalkan sih. Saya mending ngasih kopi gratis gitu dengan cara mereka yang kayak gitu tuh. Kadang ada mereka bahkan datang mengetahui segala bentuk rasio. Gramasi kopinya sekian Mas, coba buatkan saya dengan suhu sekian. Ketika saya udah buatkan, harapan saya itu ketika mereka, karena di setiap kedai kan pasti udah ada SOP-nya nih Mas, airnya harus pakai sekian, gramasinya sekian. Ketika si customer datang dengan ya bisa terbilang itu custom order ya, nanti ini kena cas ya Mas ya, oh nggak apa-apa Mas, yang penting saya buatkan begini. Ketika saya ikuti terakhir dan saya suguhkan, dia masih menanyakan gula. Itu sebuah pengalaman yang sangat enggak banget. Jadi tidak boleh ini teman-teman di rumah, tidak boleh. Janganlah, mending datanglah sebagai gelas yang kosong lalu kita isi bareng. Setuju banget. Jadi kita dapat ilmunya ya Mas ya. Iya. Sharing ya Mas. Poin yang
perlu digarisbawahi. Kadang-kadang mungkin ada yang malu atau apa, jatuhnya ya tadi Ya, tadi. Oke, menarik banget. Sok tahu. Sok tahu. Customer Sok tahu. Oke, Mas. Lanjut nih, Mas. Masih empat nih ya. banyak ya. Empat. Apakah ada perubahan besar dalam diri Mas setelah menjadi barista dan belajar tentang kopi? Jadi idealis kah atau perfeksionis? Ada nggak, Mas, kira-kira? Pasti ada. Pasti ada. Mas Leo dulu ya. Iya, kalau bilang idealis, hampir setiap brewer barista tuh idealisnya tinggi. Itu pasti. Tapi kita balik lagi, kalau seperti saya ini kan saya berdiri pada sebuah kedai kan. Jadi kalau saya bertahan dengan idealisme saya sendiri, saya nggak akan punya pasar, saya nggak akan bisa membentuk market. Jadi gimana caranya? Saya harus menyingkirkan dulu idealisme dan ego saya untuk bisa ngejaring para customer dulu. Jadi bahkan nggak cuma customer, kadang kayak saya sama Mas kan kita berdiri dalam satu wadah namanya Skoci. Jadi Skoci itu adalah sebuah wadah di Cilacap, Sinergi Kopi Cilacap, yang emang kita serawung. Kita menyerawungkan dari beberapa kedai, beberapa pegiat kopi, home brewer, barista, owner-owner kedai kopi juga, agar tetap mempunyai rasa duri rukun. Dan di situ kita belajar sharing. Jadi untuk orang-orang yang mungkin seperti saya, jujur saya idealisme juga. Itu perubahan yang emang signifikan ketika saya mulai mempelajari kopi nih. Awal-awal saya mulai terjun tuh, saya nyeduh, saya buatkan ini udah saya pelajari nih. Hasil seduhan saya ini kayak gini udah maksimal. Tapi ketika teman-teman saya sendiri bilang, enggak nih, enak, itu kurang ini. Enggak lah, nggak mungkin. Tapi dari situ tuh akhirnya kita belajar. Ternyata idealisme dan perfeksionis itu nggak bisa kita bawa untuk menjadi sebuah brand marketing. Kayak gitu sih kalau dari saya. Mas Adil. Untuk pertanyaan yang ini sedikit menarik ya. Di awal saya membuka kedai kopi, saya masih ingat betul bahwa waktu itu 2018 awal itu saya masih dengan modal nekat itu, saya masih kayak siapa sih Mas Hari, siapa sih orang baru. Tapi dari situ saya termotivasi untuk membuat sesuatu yang orang akan melihat ke saya. Akhirnya saya di sisi lain saya juga harus menyalurkan idealisme saya, di mana waktu itu saya benar-benar berusaha membuat kedai kopi yang manual banget. Tapi ketika berjalannya waktu 1 tahun, kita ketemu dengan masalah-masalah dimana kita nggak bisa harus idealis banget nih. Kita mulai ngeluarin menu misalkan kita SOP susu dan segala macam, kita akhirnya harus ngimbangi itu. Kita harus paham tentang manajemen ya. Dari situlah kita mulai agak naik, dan kita terus kita imbangin dengan ya entah itu kita belajar dari lain atau kita ikut ke workshop kopi dan event-event kayak misalkan battle kayak gitu, kita ikuti terus sampai akhirnya orang melihat bahwa ternyata dari proses itu Mas Har banyak belajar. Dan saya pribadi merasa sekarang bahwa saya sekarang itu berbeda. Orang lebih ya entah orang mau seperti apa, tapi saya berusaha untuk menjadi energi positif buat teman-teman yang pengen belajar kopi segala macam. Kayak mungkin Masnya pengen belajar, ayo belajar bareng. Intinya apa yang saya punya ya pasti akan saya gitu. Setelah belajar kopi, Mas, Ya beda ya? Beda banget. Terus belum lagi ngomongin soal public speaking. Dulu saya benar-benar bisa dibilang malu kalau ngomong di depan. Terus sampai akhirnya kita tiap hari ketemu customer, kita ngobrol, interaksi ngobrol gitu Mas ya. Ya kita sedikit banyak belajar dari sini. Menarik banget nih, banyak banget nih ya Mas, ilmu yang dipelajari ya. Dari mungkin awalnya cuma pengen belajar kopi ya, tapi setelah kesana kita belajar banyak hal ya Mas ya di dalam dirinya Mas. Oke, menarik banget nih. Idealis boleh, tapi
tetap realistis juga ya mas. Realistis. Itu perlu ya. Oke, lanjut mas. Silakan mas. Nih. Tantangan jadi barista di Cilacap itu apa? Mas tanahnya mas. Ayo. Kalau kita ngomongin soal tantangan itu lebih ke sinergi tadi. Jadi pertama seorang barista itu kita harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi kita bikin satu wadah. Di sini ada Skoci juga yang tadi bilang bahwa kita di Skoci juga salah satu tujuannya ya kita pengen mempererat silaturahmi, terus kita bikin event-event yang tujuannya ada pasar baru yang tercipta, ya, pasar-pasar baru yang mungkin orang hanya awalnya penasaran tapi malu. Nah dari Skoci inilah kita berusaha untuk merangkul mereka semua, dan itu akan berdampak baik juga untuk masing-masing kedai juga. Terus juga dari setiap barista juga pasti punya idealisme, punya tujuan, dan itu pasti juga akan tercapai juga. Tapi agak susah ketika misalkan kita menyatukan berbagai macam kepala, isi kepala dalam satu wadah. Akan banyak polemik, akan banyak argumen, tapi itu yang akan menjadi menarik, dan itulah tantangan yang harus kita hadapi di Skoci ya, jadi barista itu. Jadi kolaborasi, jadi banyak yang tahu mas tentang kopi. Yes. Ini ya mas ya. Jadi tujuannya ya tentu kolaborasi itu tujuan gak langsungnya kita mengedukasi teman-teman, ya, edukasi teman-teman. Mungkin ada yang pemahamannya keliru atau mungkin penasaran, yaitu kita berusaha untuk menciptakan pasar-pasar baru. Oke, sekarang Mas Leo, gimana Mas? Kalau dari saya mungkin sedikit banyak hampir sama kayak Mas Aryo ya. Tapi tambahan sedikit, paling kayak tantangan jadi baristanya di Cilacap sendiri itu lebih ke apa ya? Kita harus bisa mengimplementasikan rasa yang customer mau, yang teman-teman Ekspektasi customer ya Mas? Iya, jadi mungkin lebih ke situ sih Mas. Jadi di situ kan akhirnya nanti akan terbentuk pola pikir di brewer itu sendiri, kayak misal oh ternyata saya harus ngulik lebih dalam lagi nih, oh ternyata harus ada yang saya ubah nih, atau mungkin oh kemarin dengan suhu sekian hasilnya nggak sesuai dengan yang mereka mau, jadi coba deh saya turunin atau apa segala macam. Jadi lebih ke itu tadi, ketika ada wadah Skoci ini sendiri akhirnya kita bisa saling sharing session, tukar pikiran. Jadi emang lebih mengumpulkan apa ya, pola pikir lah. Pola pikir. Iya. Oke, menarik banget nih. Kolaborasi ya Mas ya? Kolaborasi itu penting sih. Penting. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Silakan Mas Hera atau Mas Leo. Apakah jadi barista harus suka kopi? Nah, itu Mas, menarik banget. Apakah Harus suka kopi apa enggak Mas? saya kira kalau mau nikah dengan seseorang itu harus suka dulu nggak sih? Mungkin apa? Jadi barista harus taruh dulu sama Taruh dulu ya. Mungkin kan gini Mas, misal ada nih yang orang yang nggak suka kopi tapi tuh pengen belajar kopi gitu. Mungkin lebih ke bisnisnya Mas, lebih ke jualannya Mas. Kan ada kan yang orang seperti itu Mas. bisnis Mas Boon. Nah, seperti itu Mas. Kalau dari saya sendiri sih mungkin apa ya, bakal lebih afdol ya Mas ya. Yes. Karena itu tadi Mas, kalau kita sendiri aja udah nggak suka sama kopi, lalu gimana kita bisa apa mensuggest para klien kita gitu loh. Jadi kalau dari saya pribadi ya memang harus suka dulu ya. harus untuk sebuah kayak misal sebuah hobi sendiri aja, mungkin ada si pemain basket ya atau badminton atau apa segala macam, itu kan mereka biasanya diawali dengan suka dulu ya kan, karena emang lihatnya mungkin saya lihat di beberapa pertandingan kok kayaknya orang main basket asik sih ya, contohnya kayak gitulah. Sama kayak di kopi juga, kalau emang kalian mulai suka lalu jatuh cinta pada setiap bean dan setiap rasa yang emang karakter itu sendiri dikeluarkan, ya dari situ mungkin kalian akan lebih terbarui lagi gitu sih. Kalau Mas Aryo mungkin gimana, ada persepsi lain atau? Kalau saya sih lebih
ya setuju dengan maksudnya kita emang sebelum kita jadi barista atau mungkin kita pengen buka coffee shop, kita harus suka dulu. Karena dari yang tadi Mas tanyakan juga, kadang banyak juga yang cuma modal manajemen, dia bisa manajemen tapi nggak bisa, itu bisa jadi bagus, tapi itu akan jadi pertanyaan juga ketika misalkan nanti ditanya soal kopi dan segala macam, dia nggak bisa nih, nggak paham tentang treatment terhadap kopi. Misalkan dia dapat bahan baku kayak gini, dia harus apa, dia nggak paham. Dan ketika misalkan si barista di situ misalkan berhalangan hadir dan segala macam, kan mau nggak mau kita harus backup nih, harus backup. Nah, disitulah pentingnya kita memahami tentang kopi itu sendiri, harus suka ya di situ. Jadi kita bisa saling melengkapi posisi yang lain kalau kita ngomong soal coffee shop. Aneh ya Mas ya, kalau bikin kopi tapi nggak tahu ya Mas ya, nggak tahu rasanya, nggak tahu rasanya itu kan rasanya jadi apa ya, Jadi momok yang jangan-jangan ada apanya itu kopi. Oke Mas, menarik banget Mas. Ini begini Mas. sama Pak masih enak ini. Dia kan lebih menaikkan kadar asam. Tapi ada satu yang menarik dari yang pertanyaan barusan tadi, bahwa ketika kita nggak pengen bikin kopi tapi nggak suka bikin kopi, maksudnya nggak suka kopi, itu akan jadi masalah besar bagi orang ketika misalkan kita bikin kopi untuk orang yang nggak tahu kopi ya, kita nggak tahu nih standar yang enak mana. Takutnya adalah ketika dia tidak suka kopi, dia akan menyimpulkan bahwa kopi itu nggak enak. Kopi loh ya, bukan dari sudut pandang seduhan masing-masing orang. Tapi ketika orang udah bilang kopi itu nggak enak, itu akan jadi mindset yang keliru. Karena juga kopinya ya, iya, kopi itu nggak enak. Kopinya, statement bahwa kopi itu nggak enak, itu yang berbahaya. Makanya sebelum kita belajar jauh, sebelum kita mendalami barista, ya kita harus suka dulu. Dari suka itu kita akan timbul rasa penasaran, rasa kita bisa menyuguhkan kopi terbaik. Oke Mas, udah berapa pertanyaan Mas? 6 ya? 6 ya. 3, 4, 5. Silakan Mas, masih tersisa cukup banyak lagi. Ini tadi sisa 2 nih, sisa 2. Kenapa sih Mas bisa memilih menjadi barista? Mungkin ini hampir sama dengan Kayak tadi ya. Bisa ya. Tapi mungkin Nggak apa-apa lah. kenapa sih Mas? Mungkin tadi udah sempat jelasin ya. Mungkin lebih detail lagi Mas, kenapa sih aku harus jadi barista? Apakah saya akan menjadi barista selamanya ya? Atau seperti apa Mas? Mas Aryo. Oke. Kenapa sih memilih menjadi barista? Jadi banyak orang bilang barista itu adalah salah satu profesi yang keren, yang ya trendy dan bisa bikin kopi. Itu banyak orang bilang itu keren. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa kenapa saya memilih untuk jadi barista, ya karena itu tadi, kita berangkatnya dari cinta dulu, suka dulu ke kopi. Kita cinta, kita penasaran, sampai akhirnya kita merasa bahwa hobi ini akan menjadi menguntungkan ketika kita imbangi dengan manajemen yang baik. Kayak gitu sih, simpelnya kayak gitu. Jadi kita ada peluang, kita manfaatin. Di sisi lain itu emang hobi kita. Dan juga melihat bahwa kopi sekarang itu bukan lagi hanya sekedar minuman, tapi lebih budaya. Betul, kopi punya value yang lebih dibanding minuman-minuman yang lain. Nah, itu jadi peluang buat kita barista dan juga mungkin teman-teman yang penasaran untuk ikut ke industri kopi, terutama di Cilacap. Itu menjadi poin yang penting. Kita harus paham itu, harus suka dulu, terus diimbang juga dengan ilmu manajemen yang baik. Oh, dari Mas Leo gimana Mas? Kenapa sih Mas? Apa Mas Leo ke depan mau jadi barista terus nih Mas? Mungkin. Ya. Kenapa sih Mas bisa jadi barista ya? Karena saya nggak mungkin jadi PNS ya. Jadi saya mungkin
saya nggak bisa jadi PNS, makanya saya jadi barista aja lah udah. Tapi emang itu sebuah bentuk kecintaan saya. Man behind the bar. Wah, Itu emang mungkin menurut orang-orang tuh keren ya, mungkin jadi barista tuh keren, tapi ada sedikit tambahan buat tadi jawabannya Mas Ade ya, mungkin kayak keren, trendy apa segala macam itu bakal hilang ketika kalian menjadi seorang barista tidak memperhatikan attitude dan manner kalian. Itu sebenarnya sebuah hal penting sih Mas. Jadi yang pertama tuh kalian attitude sama manner tuh harus bisa diimbangi, karena balik lagi public speaking ya Mas. Ketika customer udah mulai ngerasa kecewa dengan pelayanan yang kalian kasih, mereka tidak akan pernah melakukan continue order gitu. Karena itu pun terjadi pada saya sendiri ketika saya main mungkin ke Purwokerto, ke Jogja. Saya paling nggak suka lihat luar barista yang emang cuek. Karena kita datang ke situ tuh kadang kalau dari segi pribadi saya sendiri, saya ingin punya ilmu baru. Belajar juga ya Mas. Iya. Juga ya, Mas? Tapi kalau cuma melihat orang yang jadi barista yang emang, apalagi dia bukan owner ya, dia cuma emang dipercaya jadi brewer di situ, yang emang cuma datang, saya mungkin datang berangkat kerja, gajian pulang, itu mending kalian di rumah aja lah. Kayak robot ya Mas ya. Jadi emang barista tuh yang pertama emang attitude sama mannernya agar selalu bisa mengembangkan ke depannya, karena balik lagi tadi value kopi itu emang ke depannya sangat bagus banget sih Mas. Sangat menarik untuk diperbincangkan juga. Luar biasa. Attitude dalam barista penting banget. Itu dan Oke Mas, sisa berapa nih? Sisa 2. tadi Mas Aryo. oh iya boleh. Tadi saya. Apa harapan Mas untuk perkembangan industri perkopian di Cilacap ke depannya? Apa nih Mas? Harapannya nih Mas, selaku barista Berat ya. Apa harapan Mas untuk perkembangan industri kopi di depan? Semakin maju, semakin besar, semakin banyak kedai-kedai kopi yang tumbuh, agar penikmat kopinya pun semakin bertambah juga. Karena emang seperti yang kita bilang tadi, bisnis dalam dunia kopi itu emang jangka panjangnya emang seumur hidup. Karena emang selalu ada metode-metode baru, teknik seduh yang baru, bahkan nanti mungkin kayak tadi Mas Ado bilang kan udah jadi budaya ya. Mungkin dari beberapa orang-orang yang datang dari kota lain yang ketika masuk ke Cilacap dan melihat perkembangan industri kopi di Cilacap, mereka kan bawa budaya kultur kopi di kota mereka masing-masing. Mereka kan bawa ke sini dan mereka akan coba kembangkan di sini juga. Jadi semakin banyak kedai-kedai kopi yang tumbuh, menurut saya semakin bagus. Karena emang selama itu masih bisa bersinergi secara positif, kenapa enggak? Ya kan, Mas Ado? Dari saya sih kayak gitu. Mas Ado misalnya. Kalau harapan saya terhadap industri kopi di Cilacap ini ya tentu sebagian besar Mas Leo sudah mewakilkan, tapi saya ingin menambahkan sedikit bahwa dari kitanya dulu nih, pelaku industri kopi, baik itu nanti dari petani, roaster, kemudian pemilik coffee shop, terus juga ada barista, dan mungkin pecinta kopi itu dimasukkan ke dalam wadah yang tepat, dan kita udah punya nih wadahnya nih. Nah, kita tinggal melanjutkan, kita tinggal mengelola bagaimana sih strategi kita dalam hal ini Skoci untuk membuat kebudayaan ini, budaya kopi ini akan semakin tumbuh. Nah, harapan saya adalah ke depan pengen teman-teman semakin semangat, terutama teman-teman Skoci itu semakin semangat untuk kita mengedukasi customer. Terus ada satu lagi, saya pengen mengembangkan budaya kopi pagi. Kopi pagi itu salah satu hal yang menarik ya Mas. Ya, betul. Nah itu masih jarang di Cilacap, dan saya pengen Cilacap itu ke depan mungkin ada banyak coffee shop yang buka pagi gitu. Dan harusnya kopi itu pagi ya Mas ya. Ya, baiknya Pagi ya pagi. Dan idealnya itu adalah jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya Mas ya. Idealismenya kita tubuh kita butuh kafein itu di saat-saat jam seperti itu. Makanya kalau ada yang mengawali dengan buka lebih pagi dan mulai terbentuk kultur ngopi paginya itu akan lebih sangat menarik ya. Menarik banget.
Di Cilacap sebenarnya masih jarang ya Mas ya kalau Ah. ada yang ngopi pagi masih belum terbentuk ya. Masih. Cuman udah ada beberapa teman yang mengawali itu mungkin, cuman ya karena masih sangat terbatas, jadi kadang mungkin ada perasaan kayak aduh jadi semangat nih apa segala macam, itu butuh effort yang lebih dari teman-teman. PR besar nih Mas ya. Bisa. Silakan Mas, tinggal Terakhir nih. Iya. Mas Lee. Wes, Makanya berarti mantap, pas panjang. Menurut Mas, dunia perkopian di Cilacap bisa berkembang pesat. Terus menurut Mas gimana cara membangunnya? Gimana Mas? Iya. Apakah Cilacap bisa berkembang pesat di dunia perkopiannya? Dan gimana Mas menurut Mas Leo?